Jejak misteri gadis Dayak Melayu. Lia Amalia, seorang PNS di Kabupaten Kota Waringin Barat yang mempunyai indera keenam. Gadis cantik Dayak Melayu ini sering terganggu oleh sikap masam dan jutek rekan kerjanya. Pada suatu hari mereka sedang mengadakan kajian konservasi hutan di Tanjung Puting, sebuah pulau kecil yang tidak jauh dari Pangkalan Bun ataupun Kumai. Pada dimensi lain ada Mira, seorang sarjana, penduduk asli Dayak Mendawai bergiat melakukan observasi orang hutan yang terancam punah. Di sisi lain, di Tanjung Puting, Lia mempunyai indera keenam melihat sosok seorang gadis muda yang seolah minta bantuannya. Lia melihat sosok Mira tewas akibat orang-orang yang merasa dirugikan oleh pelestarian hutan tempat orang hutan tinggal. Ia juga melihat Ramli ada di sana. Perjalanan di atas kapal. Lia menghela nafas, memenuhkan rongga kosong dalam dadanya hingga detak jantungnya normal. Seorang ibu paruh baya berselonjor di dekatnya. Adek nih yang hari itu jadi juri di acara lomba masak, ye? Tak sangke masih muda dah pintar masak. Lia tersipu malu mendengar pujian polos itu. Saya sebenarnya tidak pintar masak. Kemarin tuh saya hanya menilai penampilan dari hidangan. Oh ya, kenalkan, Bu. Nama saya Lia Amalia, ucapnya dengan mengulurkan tangannya, disambut sang ibu yang menyebut namanya Halimah. Selanjutnya pembicaraan mengalir lancar. Para ABK telah menarik jangkar. Kapal kelotok bergerak pelan. Suasana dek mulai riuh oleh suara obrolan yang menderung. Bu Halimah, adakah seorang bernama Mira pernah menetap di Tanjung Puting? Pertanyaan itu meluncur begitu saja refleks dan spontan. Mira sepupu 2 kali IJ. Iya. Lia menjawab gugup. Tidak tahu siapa IJ itu. Satu harapannya hanya bahwa ada dan hanya pernah ada Mira yang tinggal di Tanjung Puting. Mira tuh dah meninggal. IJ dan istrinya pula langsung pindah ke Sampit tak lama setelah kepergiannya. Meninggal? Seketika, detak kencang di dada Lia kembali menalu. Kenapa meninggalnya? Ibu Halimah tidak langsung menjawab. Nanti saja kalau udah sampai, baru saya cerita. Pantang pembicaraan yang tak baik di tengah laut. Tidak baik apanya? Apanya yang tidak baik? Kematian Mira kah? Atau penyebab kematiannya? Benak Lia dirundung penasaran, nyaris tidak tertahan untuk segera menuntaskannya. Namun, cepat ia sadari satu hal, sekali berpantang, tetap berpantang, demikian prinsip orang Dayak Melayu yang selamanya sulit diganggu-gugat. Waktu di atas kelotok terasa bergerak lambat, seperti bayi baru berjalan dan sepanjang kaki Lia serasa tidak sabar untuk segera sampai ke daratan Tanjung Puting. Mungkin karena terlalu letih ia tertidur. Saat sampai, ia terbangun mendapati Ibu Halimah dan rombongannya sudah pergi dan tidak terlihat lagi. Lia menajamkan penglihatan, seraya mengulurkan leher, ketika dirinya telah berada di tengah arus penumpang yang menuruni tangga. Ia tampak mendengus kesal. Sesungguhnya ia bisa saja berbuat konyol dengan mencegat dan bertanya pada warga sekitar situ untuk bertanya tentang Mira. Pikiran warasnya cepat mencegahnya. Setiap penumpang telah menunjukkan gejala fisik teramat letih dan wajah yang menyiratkan keinginan untuk segera melabuhkan raga yang penat di cangkang ternyaman, rumah. Jadi, kalaupun ada yang tahu tentang Mira, sangat kecil kemungkinan sudi meluangkan waktu untuk berpanjang kali lebar menceritakan kepadanya.
Pulau Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Di dekat Tanjung Puting ada pulau kecil bernama Pulau Kanada yang mana nama pulau tersebut diambil dari pemilik negara pemiliknya. Kok bisa? Menurut cerita beredar, pulau ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Kandungan pasir poyak merah sangat tinggi, belum lagi emas, logam mulia, intan, dan sebagainya. Penjagaan pulau ketat, dipasang radar di dalam laut, dijaga patroli laut 1 kali 24 jam. Mungkinkah Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah adalah alibi untuk menutupi kebenaran itu? Sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti kebenaran misteri tersebut. Sekitar tahun 80-an banyak warga penambang ilegal bisa masuk ke Pulau Kanada ini untuk mengambil emas dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang sudah tidak bisa lagi karena penjagaan yang ketat dan canggih membuat sangat sulit warga bisa menembusnya. Bahkan nama Pulau Kanada ini tidak ada dalam peta Indonesia. Seolah pulau hantu yang misterius dan siapapun mencoba masuk pulau ini pasti akan lenyap tanpa sebab. Sebenarnya bukan tanpa sebab, tapi sebabnya pun pasti juga akan lenyap. Seluruh tanah di Kalimantan mengandung emas, hanya saja yang membedakannya adalah kandungan emas itu banyak atau sedikit, tua atau muda kadarnya. Di bawah ilalang ada emas, itulah Kalimantan. Wanita yang akrab disapa Lia ini sedang melakukan studi terhadap suku Dayak dan Dayak Melayu yang sama-sama menggantungkan pelestarian budaya pada alam. Karena kedua suku ini sama-sama masih sangat membutuhkan sumber daya alam, misalnya tumbuhan yang ada di hutan. Seperti diketahui, sekarang hutan di Kalimantan Tengah semakin habis. Mulai dari illegal logging, tebang lari, berladang yang berpindah-pindah, dan sekarang lebih serakah lagi yaitu perkebunan kelapa sawit. Bukan hanya hutannya saja habis, namun kayu-kayunya pun habis. Jangankan kerantungan dan kampul, bahkan sekedar makan cemedak dan duku sekarang harus beli. Dulu hendak makan buah durian, langsat, cemedak, duku dan lainnya tinggal ambil gratis di alam. Bukan hanya alam yang dikakangi dan diperkosa, namun penduduk lokalnya pun sekarang banyak menjadi budak di tanah sendiri. Jangankan untuk membuat rumah panggung dari kayu ulin, untuk makan pun mereka harus menunggu gajian. Dulu selama masih punya padi, cari lauk tinggal mengambil di sungai. Bisa pakai pancing atau bubu dan itu gratis. Sekarang mau makan ikan haruan aja harus beli. Hutan adalah surganya orang hutan, namun kini orang hutan harus hidup dan makan dengan belas kasihan manusia dalam penjara observasi. Jika tidak punahlah mereka dari bumi. Alam telah mengajari banyak hal pada manusia, namun keserakahan manusia mengkhianati alam. Jangan salahkan jika alam murka dengan menenggelamkan dengan banjir atau menelannya dengan longsor. Mira dan jejak nafas orang utan. Lia dengan indera keenamnya melihat, mendengar dan merasakan setiap hari alam menjerit sakit oleh kerusakan ulah manusia pengkhianat alam. Bahkan jika banyak berjuang pun berakhir seperti Mira yang menjadi roh jiwa-jiwa gentayangan. Lia langsung menghubungi Ahmad ketika tubuh letihnya ia empaskan di atas ranjang, meminta Ahmad untuk mengirimkan nomor ponsel Pak Darwan. Hanya rasa gatal dan gerah yang sejenak menginsyafkan pemikiran Lia untuk terlebih dahulu membersihkan tubuhnya. Nomor Pak Darwan langsung ia tekan setelah mandi dan salin pakaian. Mengabaikan keheranan pria tua itu terhadap pertanyaan tentang Mira. Sayang, jawaban yang didapat tidak jauh berbeda dengan apa ia peroleh dari Ibu Halimah. Rasa penasaran akan kematian Mira yang ia lihat serta satu informasi didapatkan dari Pak Darwan bahwa Mira pernah melakukan observasi orang utan sebelum akhirnya usahanya terhembus begitu saja. Observasi orang utan dan pencarian. Observasi orang utan? Neuron-neuron di kepala Lia cepat merangkai koneksi.
Jemarinya yang lentik gegas menari mengetik di Google penelusuran setelah ia membuka laptopnya. Dalam hitungan beberapa detik, satu persatu terpapar di layar datar. Lia menyelusuri seksama namun hingga pencarian berakhir tidak menemukan sepotong nama Mira. Pernah terlibat usaha observasi orang hutan di Tanjung Puting. Lelah sejenak Lia mengalihkan jemarinya pada weblog pribadinya. Weblog yang didominasi tulisan novel, cerpen, cerbung dan foto dirinya dengan berbagai pose. Ingatannya sontak tertuju pada Ramli. Ya, bukankah Ramli adalah tokoh yang sempat muncul dalam sekelebatan peristiwa aneh itu? Lia tertegun. Setelah belasan tahun ia ikhlas menjalani anugerah Tuhan. Ia anugerah melihat mereka yang tidak teraba oleh visual manusia normal. Baru kali ini ia mengalami penyatuan dengan dimensi yang selama ini setia mengikuti yang tidak ubahnya bayang-bayang sendiri. Seorang spiritual kenalannya pernah mengatakan bahwa mereka membutuhkan energi sangat teramat besar untuk menampakkan diri, meski dalam wujud samar sekalipun. Lantas seberapa besar energi diserap untuk menarik seorang manusia agar dapat menyatu dan merasakan dunianya? Dunia yang pernah alami di episode masa lalu? Dunia yang dulunya adalah dunia yang sama dengan apa yang Lia alami. Kian lama dorongan tanya itu kian melesak, menuntutnya untuk segera mencari dan menemukan jawaban. Ia yakin sesuatu hendak ditunjukkan oleh Mira, hingga mengajaknya untuk memasuki dimensi tidak teraba dan berbagi sepenggal kisah rumit itu dengannya. Keraguan itu sesaat menyergap saat langkahnya tiba di depan rumah kontrakan Ramli. Rumah merangkap studio mini tempatnya mengedit dan memproses hasil dokumentasi. Segera ia cepat enyahkan keraguan itu sebelum sempat menyurutkan niatnya dan berbalik mundur. Ini yang terakhir. Janji Lia dalam hatinya, aku tak akan bersusah payah mencari tahu tentang Mira jika kali ini aku tidak memperoleh jawaban dari Ramli. Lia mengetuk pintu dan mengucap salam. Sebaik suara halus menjawab dari dalam dan mempersilahkan masuk. Seorang gadis belia menyambutnya dengan senyuman ramah. Kakak pasti bernama Lia? Abang sedang keluar sebentar. Katanya kalau kakak sudah datang, suruh menunggu sebentar, ucap gadis itu. Lia mengangguk, lalu duduk di sofa sederhana yang ditunjukkan gadis itu. Seraya menunggu tangannya menjulur pada album foto yang tersusun rapi di bawah meja. Ia meraih satu, lalu mulai membuka. Panorama hutan rawa dan laut yang paling banyak mendominasi isi album tersebut. Rasanya Lia pernah melihat hutan rawa itu. Sekilas, mengembalikan ingatannya pada pulau terpencil yang belum genap 2 hari ia tinggalkan. Terdapat gambar Ramli di sana. Ada yang sendirian, ada pula berdua bersama dengan seorang gadis berparas manis orientalis. Foto mereka tampak mesra. Duduk bergandengan tangan di atas batang pohon yang tumbang. Juga berkejaran manja di bibir rawa-rawa. Lia merendahkan matanya, ingin melihat jelas wajah gadis itu. Ya Tuhan! Album di tangan Lia terlepas. Meluncur berhembus jatuh ke lantai. Wajah gadis itu tak sedikit pun menggoyahkan keraguannya. Wajah yang berhari-hari terakhir mengikutinya, bahkan hingga ia menjejakkan kaki di Tanjung Puting. Setan apa yang membawamu sampai kemari dan berkeras untuk menemuiku? Aku bahkan belum mandi, tahu. Lia awalnya merunduk spontan berdiri. Ramli menatapnya dengan sepasang mata letih. Mata elangnya memancarkan sorot tajam, sama sekali tidak bersahabat. Aku hanya sebentar. Tolong jawab saja pertanyaanku dan kumohon jangan bertanya apapun, kata Lia serius. Baik. Cepat katakan saja.
Aku bisa mati kegerahan melihatmu lama-lama di sini. Jawab Ramli mendengus. Tolong ceritakan aku tentang Mira. Untuk apa? Spontan wajah Ramli memucat. Kumohon penuhi janjimu. Jangan bertanya apapun dan jawab saja. Siapapun tidak berhak tahu tentang Mira. Jawab Ramli dengan suara mengguntur. Guntur yang justru menaikkan pacu adrenalin Lia untuk segera mempercepat tuntasnya keingintahuannya. Kenapa? Karena ia meninggal dengan cara tak wajar. Tanya Lia gemetar. Diam. Jangan sembarangan bicara. Jawab Ramli gerah. Aku tidak sembarang bicara. Mira ditemukan di pinggir rawa dengan kondisi sudah tidak bernyawa dan berlumur darah. Sekumpulan orang yang berniat hendak menghalangi usaha observasi orang hutan telah menyebabkan ia meninggal. Kalimat Lia gemelegar getar mengalir deras yang mengeras. Tatap matanya tidak berkedip dan tertuju pada Ramli. Entah mengapa, tiba-tiba laki-laki itu mengendurkan arogansinya. Kalau begitu, apalagi yang hendak kau ketahui? Tanya Ramli lirih nyaris tidak bertenaga. Sepertinya ada sesuatu yang ganjil. Apa yang sebenarnya terjadi? Next cerita selanjutnya. Ikuti terus channel Belajar Bersama Bisa agar tidak ketinggalan cerita romantis, horor, misteri dan berbagai cerita menarik lainnya. Terima kasih.